Shalom, selamat sore teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat teman-teman dan buat kita yang ada di sini. Haleluya. Saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan selamat datang sekali lagi di YouTube channel apa? PKM. Ih, mana suaranya nih? Nggak ada YouTube channelnya deh. Tapi pokoknya hari ini kita ada di edisi khusus ya. Jadi kita agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman akan melihat bukan ibadah yang formal, tapi kita agak sedikit berbeda. Semoga teman-teman semua diberkati. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan dulu. Sukacita surga dari Tuhan tetap melimpah atas hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita tetap bersukacita apapun yang kita alami, Tuhan Yesus baik. Katakan kembali. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Amin. Yang bergelora. Katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, sukacita surga nyata dalam hidup kita. Amin. Kira-kira hari ini kenapa sih kita kayak begini, Aster? Ngomong-ngomong,
Biar nggak capek berdiri. Biar nggak capek berdiri, bener juga ya. Biar kita nggak capek berdiri sih teman-teman ya. Biasanya kita kalau nyanyi berdiri terus gitu ya. Kali ini kita mau duduk, gimana Reno? Iya. Setuju aja ya. Iya. Tapi kenapa ada yang kosong yang satu ya? Oh iya, ada yang kosong nih, ngomong-ngomong hari ini. Oh ya kan ini ibadah bro. Ibadah santai. Ibadah santai. Jadi namanya ibadah harus ada apa? Harus ada Ada firman. Nah, oke. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh hamba Tuhannya, yaitu adalah Bapak Pendeta Steve Frederick. Karena itu yuk kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Haleluya, selamat datang. Gaya baru nih salamannya nih. New normal. Oke, shalom Pak Steve. Silakan Pak. Oke, apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Pak ya. Oke, nah hari ini kita ada dalam edisi khusus PKM untuk ngobrol-ngobrol khususnya seputar pandemik virus corona gitu ya. Kenapa sih hari-hari ini kita harus diperhadapkan seperti ini gitu loh Pak Steve. Mungkin ini menjadi banyak pertanyaan buat setiap kita pemuda dan keluarga muda di tempat ini. Nah mungkin sebelum kita masuk dalam talk show juga nanti dibuka hotline ya di nomor ini. Semoga bisa dihubungi ya teman-teman. Ya, kita mau dengarkan dulu pesan-pesan Tuhan dari Pak Steve. Silakan Pak Steve. Ya, puji Tuhan. Ya. Salam semua. Shalom. Selain yang ada di rumah atau dimanapun kita semua di sini ya. Kita percaya bahwa ada satu firman Tuhan yang begitu kuat hari-hari ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang terjadi, tidak sedikit yang mengalami kesulitan, tapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan, Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada semua tekanan-tekanan yang ada di dunia ini hari-hari ini. Yes, itu saja. Oh oke. Pak. Ya bahwa kita punya Tuhan yang besar gitu ya. Ya, betul. Nah kan hari-hari ini kan kita tentunya banyak bertanya-tanya nih dari teman-teman. Sebenarnya virus corona ini sebenarnya rencana Tuhan bukan sih Pak Steve? Oh, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya mau buka satu firman Tuhan, kalau kita sama-sama boleh melihat ya. Di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya baca buat setiap kita. Judulnya Angin Ribut Diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, Tuhan, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ini satu kisah yang luar biasa di mana bukan hanya kita yang mengalami badai. Pada waktu itu Yesus pun bersama murid-muridnya pernah mengalami satu badai yang begitu besar, datangnya pun tiba-tiba. Tapi kita percaya bahwa ada damai sejahtera Tuhan di tengah badai itu. Tuhan mampu meredahkan badai. Dan kita juga harus percaya di tengah kondisi ini Tuhan juga mampu untuk meredahkan badai yang hari-hari ini dialami oleh seluruh dunia ya. Kalau ada satu pertanyaan, apakah corona ini rencana Tuhan? Iya benar nggak tuh Pak Steve? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sudah jelas sekali bahwa Yeremia 29 kalau nggak salah ya, ayat 11. Rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau ditanya apakah ini rancangan Tuhan? No, Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang jahat sama kita.
Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dan firman Tuhan itu jelas. Bukan rancangan kecelakaan namun hari depan yang penuh harapan. Kalau ditanya, mungkin pertanyaannya bukan seperti itu. Apakah Tuhan izinkan corona itu terjadi? Iya. Kalau ditanya seperti itu jawabannya ya. Tuhan izinkan tapi dia bukan merencanakan. Karena sudah jelas rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan masa depan, penuh dengan harapan. Seperti Yusuf. Kalau kita tahu cerita Yusuf ya. Yusuf itu anak kesayangannya Yakub, betul ya? Ya. Waktu Yusuf tidur, tiba-tiba dikasihlah ilham kalau orang bilang ya. Mimpi. Dan mimpinya itu sesuatu yang indah buat Yusuf. Buat Yusuf. Tapi buat saudara-saudaranya bukan hal yang indah. Betul ya? Sampai dia harus menceritakan kepada orang tuanya, pada saudara-saudaranya. Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Tapi apakah rencana Tuhan memasukkan Yusuf ke dalam sumur penjara? No. Tuhan izinkan Yusuf melewati itu. Sumur penjara. Tapi rencana Tuhan gak pernah gagal atas kehidupan Yusuf. Akhirnya dia menjadi orang yang begitu berpengaruh di zamannya. Jadi kalau ditanya apakah corona rencana Tuhan? No. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Sudah jelas. Yeremia 29 ayat 11. Itu sudah sangat jelas bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan hari depan. Penuh dengan harapan. Yes. Berarti semua situasi ini adalah bukan rancangan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan Betul. untuk kita mengalaminya gitu ya. Betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan Asal mungkin? Jadi kalau misalnya seperti itu, apakah kita nih, kan kita percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Lalu apakah kita anak-anak Tuhan nih perlu ikut merasa khawatir seperti yang kayak harus gimana, gak berani keluar rumah atau apa-apa, jadi ketakutan gitu seperti itu, jadi ketakutan yang berlebihan. Jadi apakah anak Tuhan perlu seperti itu atau boleh seperti itu? Sikap anak Tuhan sudah jelas sekali bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut. Itu yang pertama. Tapi Tuhan juga pernah berbicara bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu yang paling penting. Kita gak boleh takut. Tapi kita harus berdoa dan untuk hari-hari ini berjaga-jagalah. Karena kita tidak pernah tahu kapan badai itu datang. Betul ya? Adakah di sini yang badai suka WhatsApp saudara? Saya mau datang dulu gitu ya. Perakiraan aja salah gitu ya. Perakiraan badai ya. Ya, mungkin kita sudah siap-siap gitu ya. Oh badai mau datang. Tapi yang namanya badai itu gak pernah kasih tahu kapan dia datang. Makanya Tuhan, wow, kita punya Tuhan tuh bersyukur sekali ya. Dia bisa memberitahu untuk apa yang harus kita lakukan, ya berdoa dan berjaga-jagalah. Tapi gak takut, jangan takut, kita punya Tuhan. Yes. Tetapi bukan berarti juga kan kita menjadi apa ya, sembrono gitu, sok berani Betul, ya. Kemana-mana kan pemerintah udah himbau kita mengikuti protokol begitu ya. Dengan dari A sampai Z begitu. Terus kita kemana-mana jadi nekat aja gitu. Kan saya punya Tuhan yang luar biasa. Betul. Gimana tuh? Itu namanya tidak seimbang. Artinya kita makan kalau nggak minum kayaknya nggak pas gitu ya. Atau kebanyakan minum nggak makan juga nggak pas gitu. Sudah jelas kalau Tuhan bilang berjaga-jaga berarti ada something. Ada sesuatu yang mungkin kalau kita nggak waspada kita juga bisa terkena dampaknya. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya pemerintah yang cakap. Artinya sudah bisa mengantisipasi dan kita juga punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita dalam kondisi ini seperti apa yang harus kita lakukan. Dengan jaga-jaga itulah kita akhirnya bisa
mengerti jaga jarak, gitu ya. Kita bisa Berjaga-jaga. salamannya akhirnya mulai dengan gaya-gaya baru, gitu ya. Apakah boleh salaman? Boleh aja. Asal kalau habis salaman kita langsung bersihkan tangan kita, no problem. Yang sering kali sulit itu kan lupanya. Kalau sudah salaman lupa saja kita itu kan. Tapi yang namanya berjaga-jaga itu kayaknya sudah termasuk dengan apa yang pemerintah canangkan hari-hari ini buat kita. Pakai masker, ya kan? Cuci tangan, pulang mandi. Saya kemana-mana kalau udah pulang langsung mandi. Menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Iya. Oke, kalau dalam pandemi ini kan kalau di Indonesia sendiri udah berapa bulan, hampir setengah tahun mungkin ya. Tapi sebenarnya kan masalah yang harus kita hadapi bukan cuma soal penyakitnya, tapi soal dampak-dampak lain. Misalnya karena tidak ada pergerakan, karena kita tidak boleh keluar, ada beberapa sektor yang harus sektor mati usaha gitu misalnya ya. harus mati gitu, nggak ada transaksi, nggak ada penghasilan lah istilahnya, dan juga dan nggak sedikit juga anak-anak Tuhan yang mungkin kita taunya Tuhan senantiasa akan menyertai gitu dan ya. memberkati, juga mengalami misalnya entah perhentian sementara atau diberhentikan sama sekali, atau punya usaha penjualannya turun drastis dan segala macam gitu. Itu sebagai anak Tuhan kita bersikapnya harus seperti apa sih, Pak? Iya, betul. Bagus sekali. Sikap kita seperti apa? Kalau ditanya seperti itu, kita kembali ke Yusuf. Waktu dia ada di dalam sebuah sumur, apa sikapnya dia? Waktu dia ada di penjara, apa sikapnya dia? Padahal rencana Tuhan indah buat kehidupan dia. Tapi dia harus mengalami situasi yang begitu berat, situasi yang begitu sulit, situasi yang mungkin hanya dia yang bisa rasakan begitu pahitnya. Apa sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi-kondisi seperti itu? Kita harus tahu bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan itu adalah proses. Di dalam proses itu Tuhan selalu melihat reaksi. Kalau reaksi kita buruk, reaksi kita negatif, reaksi kita ngeluh, semua rencana Tuhan itu akan tertunda dalam kehidupan kita. Tapi kalau reaksi kita bersyukur di dalam sumur itu, ya, tetap memandang Tuhan, reaksi kita berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Wow, ini waktu yang terbaik sebenarnya. Dalam kondisi ini mungkin kita berpikir kita nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Sepertinya kok nggak ada jalan keluar. Seperti nggak ada kepastian. Vaksin belum ditemukan. Ya, kok pergerakan kita seperti dibatasi atau tidak bisa bergerak seperti ada di lingkaran yang seperti Yusuf alami, hanya di dalam sumur itu, atau mungkin ada yang lebih besar penjaranya Yusuf. Tapi apa reaksi Yusuf sehingga Tuhan bisa membawa dia sampai ke rencananya? Reaksi Yusuf adalah selalu mengingat Tuhan. Reaksi Yusuf adalah selalu bersyukur, selalu mendekatkan diri. Walaupun dia punya kesempatan untuk sakit hati. Walaupun kita punya kesempatan untuk kecewa dalam keadaan ini. Walaupun kita punya kesempatan untuk kenapa sih Tuhan? Kok kayak gini sih Tuhan? Katanya Tuhan baik, jaga lindungi kami. Ya, dia tetap baik. Tapi dia izinkan kita untuk lewati situasi ini. Untuk lihat reaksi dari proses ini. Sehingga hasilnya adalah gold. Hasilnya adalah emas. Amin. Amin. Pertanyaan yang bagus. Ya, jadi bahwa ini bukan rencana Tuhan dan ini diizinkan Tuhan dan ini untuk membawa membawa respon kita, reaksi kita semakin sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya Pak Steve ya? Betul. Oh, berarti semuanya ini
kembali ke diri kita ya. Yes. Tapi kadang-kala kan banyak orang yang nggak bisa ngelihat itu gitu loh. Kadang-kadang ya kok kalau memang Tuhan baik, Tuhan menyertai itu, tapi kok kadang-kala orang-orang itu masih melihatnya hanya sebatas mungkin ekonomi begitu. Gimana ya? Mungkin kadang-kadang ada orang, oh kalau gua nggak punya pendapatan, ya gua dirumahkan gitu. Artinya mungkin gua udah nggak diberkati Tuhan lagi gitu loh. Nah itu kalau yang sikap-sikap seperti itu bagaimana tuh Pak Steve? Berkat itu tidak diukur dari sebuah materi yang kita punya. Berkat itu kembali lagi ke dalam hati kita. Damai sejahtera adalah berkat terutama yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera. Kalau kita punya banyak uang, kita jadi orang yang senang, jadi orang yang damai, itu wajar. Tapi bagaimana dengan keadaan kita yang saat ini mungkin, sorry saya harus katakan tidak ada tabungan lagi. Masa panceklik. Tapi kita bisa merasakan Tuhan begitu dekat sama kita di hari-hari itu. Tuhan begitu dekat sama kita dalam saat-saat yang menyakitkan. Tuhan begitu dekat sama kita dalam keadaan yang mungkin saudara pikir kayaknya udah gak ada harapan lagi. Mungkin kalau kita lihat orang lain tuh pasti punya ini, punya itu, punya ini. Tapi saya enggak gitu loh Tuhan. Saya susah. Justru dalam saat-saat inilah damai sejahtera yang sejati itu kita bisa peroleh. Waktu kita tahu bahwa Tuhan begitu dekat sama kita. Jadi berkat itu tidak diukur lagi dari uang yang kita punya, harta yang kita punya. Tapi dari sini Tuhan betul-betul lihat berkat yang betul-betul ada di dalam hati kita. Yaitu berkat yang datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera di tengah badai. Amin, amin. Yang penting Tuhan ada di dalam perahu bersama dengan kita pasti. That's right. Seperti tadi firman Tuhan ya. Iya. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan di hotline ini. Silakan, semoga terhubung. Saya percaya pembicaraan kita sore hari ini sangat bermakna sekali Pak Steve. Dan itu yang sangat menguatkan saya bahwa memang corona ini bukan rencana Tuhan. Dan bahwa ini Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mengandalkan Tuhan. Bahwa damai sejahtera itu lebih dari segalanya begitu ya Pak Steve ya. Betul sekali. Oke Pak Steve, mungkin dari Pak Steve ada closing atau apa mungkin untuk Mungkin ada hari satu ini? pertanyaan besar di benak saudara hari-hari ini. Apakah orang benar harus mengalami penderitaan? Kenapa orang benar tidak dilindungi oleh Tuhan? Justru dalam masa-masa ini pembuktian kita minta dari Tuhan. Kenapa kita sebagai orang benar sepertinya kok malah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam masa-masa ini? Ada satu firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 19. Biar ini menjadi kekuatan buat kita ya. Mungkin Pak Christian bisa baca Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar itu gak sedikit saudara. Kemalangan orang benar itu banyak. Tapi apa firman Tuhan bilang? Tuhan yang melepaskan kita semua. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti ini firman. Waktu kita mengalami penderitaan, kita mengalami masa-masa sulit, kita mengalami badai, berarti kita adalah orang benar. Justru yang jadi pertanyaan, kita kalau nggak ngalamin masalah, kita nggak ngalamin badai, semuanya oke-oke aja. Itu yang jadi pertanyaan besar dalam diri kita. Sudah ada di jalur manakah kita? Justru firman Tuhan menguatkan bahwa kemalangan orang benar, tapi Tuhan yang melepaskan. Dia yang melepaskan kita. Dia akan melepaskan saudara dari pekerjaan yang tadinya saudara tidak bekerja, saudara akan bekerja lagi. Amin.
Dia akan melepaskan saudara yang saat ini mungkin saudara sakit, dia akan sembuhkan saudara. Dia akan melepaskan saudara dari masalah keuangan yang saat ini begitu rumit, tidak ada jawabannya. Tuhan akan berkati keuangan kita. Amin. Karena Tuhan berfirman bahwa Dia yang akan melepaskannya. Dan hari ini saya akan closing dengan kisah Yesus di dalam perahu yang tadi sudah kita baca ya. Ada Tuhan di perahu, tetapi tetap harus mengalami badai. Kenapa Pak Pendeta bisa seperti itu? Ada Yesus di perahu, tapi kok ada badai? Apakah Yesus tidak berkuasa? Apakah Yesus tidak ada di kondisi hari-hari ini? Jawabannya adalah Yesus tetap ada di dalam perahu itu. Cuma yang jadi pertanyaan, Yesus sedang ngapain di perahu itu? Yesus itu sedang tidur. Kalau Yesus bangun, badai tidak datang. Karena Yesus tidur, badai itu datang. Ini bicara mengenai hubungan kita sama Tuhan. Seringkali kita gak siap sama badai karena kita gak punya komunikasi sama Tuhan. Kok bisa begitu? Ya, biasanya yang membuat kita tidur kan karena capek. Tapi kalau Tuhan kan tidak pernah kenal lelah. Manusia bisa lelah, Tuhan gak pernah kenal lelah. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena tidak ada yang ngajak dia bicara di dalam perahu itu. Tidak ada komunikasi di dalam perahu itu. Sehingga badai itu begitu datang dan semua panik. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh diingatkan bahwa sebesar apapun badai yang datang dalam hidup kita, Tuhan bisa redakan dalam 1 detik. Dia tidak butuh waktu yang lama. Coba kembali lagi dalam kehidupan kita. Jangan buat Tuhan tertidur. Artinya kita harus terus banyak komunikasi sama Dia. Kita harus banyak bicara sama Dia, heart to heart. Seperti kita ya, ini hal yang baru loh. Biasanya kalau khotbah itu kan 1 arah, ini sekarang bisa 2 arah, ngobrol 3, gitu 4 arah ya. Ya seperti itulah Tuhan. Tuhan tuh suka sekali kita ngobrol, bincang-bincang. Dan kalau Tuhan gak tidur, badai gak datang. Tapi kenapa hal itu terjadi Pak? Tuhan izinkan. Makanya waktu Tuhan bangun, Tuhan tanya, di manakah kepercayaanmu, imanmu? Lalu Tuhan angkat tangan, dia bilang, diam, tenanglah. Artinya masih ada kesempatan untuk bisa lihat badai itu berhenti. Amin. 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 Masih ada kesempatan untuk bisa lihat Tuhan berdiri di badai saudara. Dan bisa berkata, diam, tenanglah. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam masa-masa sulit ini. Bahkan Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Apapun yang saat ini anak-anak-Mu rasakan Tuhan, apapun yang saat ini ada di dalam benak mereka, biar kiranya setiap orang yang melihat pelayanan hari ini Tuhan, Engkau bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Sehingga waktu mereka mengalami badai itu mereka bisa melihat Tuhan. Sehingga Tuhan mampu mengatakan kepada badai itu, diam dan tenanglah. Dan kami percaya di dalam tangan Tuhan badai itu akan berhenti. Mari kita angkat satu pujian. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Biar lagu ini menjadi doa kita, harapan kita. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
rencanamu indah bagi kami. Ku sendiri Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yesus, Engkau pegang kehidupan kami, anak-anak, ragukan kasih-Mu. dengan kasih-Mu. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersama Dia dalam keadaan apapun. ku lewati semua, Baik sakit, baik dalam kesulitan, baik dalam masa-masa susah, teguhkan Tuhan tidak pernah meninggalkan. hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Aku berdoa biar pertolongan-Mu Tuhan mengalir saat ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berkati yang sulit. Bersama-Mu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, kami mau lewati semuanya Tuhan. Bersama dengan perkenanmu ya Tuhan Yesus. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. biar musik saja melayani Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Roh Kudus Kau hadir dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Tuhan yang hadir dalam keadaan apapun. Bukan hanya suka tapi duka. Bukan hanya sehat tapi juga sakit. Bukan hanya dalam kelimpahan tapi dalam kesulitan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami bisa melihat bahwa badai itu akan berlalu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa melihat kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau lihat juga ada hal yang baru. Tuhan pulihkan kehidupan kami. Tuhan pulihkan setiap gereja-Mu. Amin. Tuhan pulihkan setiap kota ini. Amin. Tuhan pulihkan juga bangsa ini. kami, Tuhan pulihkan seluruh Tuhan bumi ini. Dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau lebih besar dari apapun Amin. juga yang ada di dalam dunia ini. Kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di sekeliling kami. Dan hari ini Bapa, hamba berdoa buat kami bisa melihatnya. Buat kami bisa melihat rencana-Mu yang indah terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang cinta Yesus katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Steve buat sore hari ini, buat sharingnya, buat jawaban-jawaban firman Tuhan yang menguatkan setiap kita ya. Amin. Amin ya. Baik, abis ini Pak Steve mau kemana nih? Family time. Family time. Di rumah aja?
Yes, Di rumah aja ya tetap ya. Ini waktu yang terbaik untuk bersama dengan keluarga ya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Steve. Sama-sama. Untuk kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Thank you. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Steve. Haleluya. God bless. Haleluya. Kita sebentar lagi akan menutup ibadah ini, edisi khusus kali ini. Tapi sebelum ini kita mau sama-sama doa syafaat dulu kali ya. Ya, boleh mungkin Ibu RT. Silakan Ibu Aster. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu, kami mendengarkan firman-Mu, juga kami mendapatkan kekuatan yang daripadamu, sehingga kami dapat melangkah di hari-hari ini dengan penuh percaya diri, dengan Engkau selalu berserta dengan kami, sehingga badai ini dapat berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda dan keluarga muda di tempat ini, jemaat persekutuan Tuhan, dimanapun kami semua berada, di rumah kami, biarlah semua Engkau kuatkan, Engkau yang tolong Tuhan, kami semua menghadapi hari-hari ini dengan terus berpegang kepadamu ya Tuhan, memandang Engkau dengan tidak bersungut-sungut Tuhan, dan kami percaya semua ini akan segera berlalu. Engkau beri kekuatan kepada kami semua, juga jika nanti kami dapat kembali berkumpul beribadah, semuanya dapat hadir, semuanya dapat mengisi bangku yang ada, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk gembala sidang, untuk seluruh majelis yang ada, yang sedang mempersiapkan kesiapan gereja ini untuk kembali memulai ibadah rutin Tuhan. Biarlah Engkau yang melengkapi, Engkau yang menyertai Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh pembantu yang untuk membantu pemerintahan ini Tuhan, biarlah semua yang dapat bekerja sama, mengambil keputusan yang terbaik yang daripadamu untuk rakyat Indonesia ini, sehingga bangsa ini dapat keluar dari permasalahan COVID-19 ini Tuhan, dengan segera, dengan semua protokoler yang harus dia lakukan, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar. Juga untuk para tenaga medis yang semua bekerja keras merawat, menyembuhkan mereka yang terkena COVID-19 Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan mereka hikmat, memberikan mereka sukacita, dan memberkati keluarga yang mereka tinggalkan, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini yang dapat kami naikkan kepadamu, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak. Engkau mau sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami pun dapat melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sudah berada di penghujung acara edisi khusus kita hari ini. Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Nah, seperti tadi Pak Steve bilang, ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yang masih baca 2 pasal 1 hari boleh ngacung. Kayaknya ada juga yang borongan, nggak apa-apa gitu ya. Seminggu sekali langsung 14 pasal. Kalau ada yang seperti itu, nggak apa-apa juga. Nggak suruh ngacung ya? Nggak suruh ngacung. Oke ya, demikianlah edisi ibadah PKM minggu ini, bulan ini, dan Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan shalom, sampai bertemu kembali bulan depan. Haleluya. Shalom.